pendidikan terbaik bisnis Anda. Saksikan segmen khusus Kargo Insight dalam program Profit Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNBC Indonesia. Simak diskusi eksklusif denyut industri jasa keuangan di tanah air. Demand yang masih cukup besar adalah back to basic. Bersama top manajemen perusahaan hingga para regulator, temukan solusi dan inovasi bisnis di sektor jasa keuangan. Saksikan segmen khusus Money Talks dalam program Power Lunch Selasa dan Kamis jam 11 siang lewat 55 menit di CNBC Indonesia. Menemani pagi Anda, kami hadirkan berita ekonomi terlengkap seputar perdagangan pasar keuangan hanya di CNBC Indonesia. Dapatkan rekomendasi pembukaan pasar modal hari ini serta analisisnya dalam Squawk Box. Senin sampai Jumat jam 8 pagi. Ikuti strategi jitu meraup untung dan informasi terhangat di sektor real dalam Profit. Senin sampai Jumat jam 10 pagi. Simak berita terkini seputar aksi korporasi dan ulasan pergerakan pasar efek di siang hari dalam Power Lunch. Senin sampai Jumat jam 11 siang lewat 55 menit. Jangan lewatkan program-program unggulan di pagi hari bersama CNBC Indonesia. Pada masa libur Nataru kali ini, KAI Daob 6 Yogyakarta menerapkan masa libur Nataru selama 18 hari. Untuk melayani penumpang, dioperasikan 25 rangkaian KA jarak jauh reguler dan 10 rangkaian KA jarak jauh tambahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Yogyakarta. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai rawit merah di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat melonjak naik hingga tembus di angka Rp80.000 per kilogram. Sementara harga telur ayam merangkak naik hingga di angka Rp31.000 per kilogram pada Senin pagi. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok justru mengalami kenaikan signifikan. Di Pasar Rawasari Cempaka Putih, Jakarta Pusat pada Senin pagi, harga cabai rawit merah melonjak naik hingga tembus di angka Rp80.000 dari yang sebelumnya hanya Rp60.000 per kilogram. Sedangkan harga cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan hingga Rp70.000 dari yang sebelumnya hanya Rp40.000 per kilogram. Para pedagang mengeluh meroketnya harga cabai jelang hari Natal dan Tahun Baru akan berdampak pada daya beli konsumen yang menurun, sedangkan stok cabai dinilai dalam keadaan aman. Kenaikan harga cabai dikeluhkan para ibu rumah tangga. Mereka harus mensiasati kebutuhan dapur agar tercukupi di tengah mahalnya harga. Ada hampir 18.000 peserta di lebih dari 12 sentra rumah sakit Indonesia. Layanan IKEA di kaki Gunung Slamet, Banyumas, Jawa Tengah ini selalu dikaitkan dengan cerita legenda dan kepercayaan masyarakat lokal mengenai kekuatan gaib dan penampakan yang tak jarang selalu dirasakan oleh pengunjungnya. Dan apakah cerita ini juga benar adanya? Atau memang telah menjadi mitos yang tidak akan pernah terbukti kebenarannya? Indonesia memiliki banyak peninggalan sejarah yang berasal dari puluhan hingga ratusan tahun yang lalu. Ada yang sudah diketahui jelas asal-usulnya, ada juga beberapa di antaranya yang belum diketahui alias masih menjadi misteri. Salah satunya terdapat sebuah batu besar misterius terletak di Dukuh Pangebon, Desa Cipaku, Kecamatan Merebet, Purbalingga. Batu besar misterius tersebut bernama Watu Tulis Cipaku. Melansir dari purbalingga.cap.go.id, Watu Tulis Cipaku. Dokter Flu yang terbaru ya. Ya. Nah, ya.
dicari di marketplace atau cara itu dari perebutan Ada ruangan lain di sini bisa seperti ini. kembali ambil alih usai menang tipis atas Everton. Pergeseran tanggal klasemen Liga Inggris semakin memanas pada pekan depan. Semakin Lawannya berbentuk pun sama guru spiritual. 뭐야? 너 절대 누가 두고 갔나 본데? 진짜 아니야? 나중에 이거 보면 나 말고 누가 돈을 잘하나 보다. 나 수업 있어서 갈게. 끝나고 전화해. 아까 알바 가야 돼. Seperti hiasan-hiasan yang membuat kamu tadi semakin berpanjang. Naomania adalah Nabila ya. Nanti ya. Nih. Manifest itu sesuai nggak? Nah, reservasi itu harus sesuai dengan data KTP maupun SNK yang berlaku. Jadi itu kita sudah tidak tawar-menawar lagi. Untuk hal itu harus kita bereskan. Nah, ini gunanya tadi langsung Pak Kapolresta beserta kita sama-sama toh melihat mencocokkan data untuk masuk di dalam manifest itu sesuai nggak? Untuk Natal tahun 2025 ini itu ada di tanggal 21, 22, 23. Untuk liburannya di 28, 29 Desember 2025. Kalau data harian dari RJP meningkat atau stagnan? Sekarang ini kalau udah ada peningkatan ya, kurang lebih itu sekitar masih belum signifikan lah, tapi udah ada peningkatan sekitar 2. Masyarakat juga diimbau untuk melakukan perjalanan di siang hari karena tren pelancong saat ini lebih banyak melakukan perjalanan pada malam hari. Selain itu, pengguna jasa pelayanan Nasi dan 5 rempah pilihan. Istisannya, gimana kalau sekarang kita kepoin pasar di Jawa yang nggak kalah melegenda. Ini beneran pasar ya, nyata loh. Isinya manusia ada jualan dan tentunya pembeli. Friend, ke Yogyakarta rasanya tuh nggak afdol banget ya kalau nggak mengunjungi Malioboro. Nah, di sini tuh ada pasar yang ikonik banget, namanya Pasar Beringharjo yang sering dijadikan tujuan wisata. Pasar Beringharjo menjadi sebuah bagian dari Malioboro yang sayang untuk dilewatkan. Bagaimana tidak, pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofi. Buat K-popers yang bosan cari batik, di dalam area pasar ada loh kebaya vintage maupun kain lawasan yang harganya udah pasti ramah di kantong. Mungkin kebaya lawas. Iya sih, di pasar Beringharjo jadi kayak tempat khusus tapi emang nggak banyak sih. Kebetulan tempat yang kita tuju lagi tutup, jadi terus jalan-jalan juga nemu nih lumayan sih unik-unik. Soalnya aku cuma buat properti, kalau aku nggak muat ini kecil banget juga. Pemandangan menarik dan bikin kita terenyuh juga bisa kita lihat di pasar ini, friend. Gimana kalau kalian menyaksikan Real Wonder Woman, Yuri Gendong, yang umurnya udah lansia tapi tetap semangat cari nafkah. Ada pulang ke Padang, untuk bangun, sekolah ke Kutu, setelah pulang, 60, Gendong pun 15 tahun, asal saya pulang buat mesti.
volumenya. Enggak kemanisan, mantap. Menonton lebih pasti pakai simpati. Pasti banyak kuota untuk menonton di banyak aplikasi menonton favorit. Dan pasti nyaman menonton di mana saja dan kapan saja. Jadi kita simpati, is my duty. Kok yang ini, Pak? Kalau tutupnya ada gini, isinya gimana? Tidak semua air itu sama. Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Aqua, 100% murni, 100% aman. Asa itu men-challenge saya untuk membangun SDM tidak hanya di satu titik. Masyarakat yang dulunya menentang, sekarang menjadi pemandu wisata. Got a lot but wrong. Inisiatif di Hajar Dewantara terhimpunlah 7 organisasi. Minggu lalu, kami bertiga harus pergi dari luar kota untuk antar mama dan papa. Sekarang mereka ada kerjaan selama seminggu, kita pulang duluan. Gara-gara Randy yang kebelet pipis, kita muter-muter selama 20 menit untuk mencari toilet, tapi nggak ketemu-ketemu. AI gitu, data yang juga dilakukan di dalam industri kesehatan begitu ya. Seberapa besar dampaknya penggunaan data AI ini di sektor kesehatan? Ya, jadi AI ini kan bagian inovasi, gitu ya. Inovasi yang dalam rangka untuk mempercepat, kemudian juga membuat akurat dan sebagainya. Nah, satu sisi AI ini adalah sisi adopsinya. AI terus terang memang suatu hal yang fenomenal ya saat ini, dan juga sudah masuk ke sisi kesehatan. Nah, beberapa model AI sebenarnya juga sudah ada di perangkat-perangkat kesehatan kita, seperti tadi robotic surgery untuk memastikan mana yang perlu dilakukan operasi. Nah, kemudian sisi yang lain seperti misalnya untuk diagnostik screening, sehingga misalnya perangkat TB gitu ya, itu bisa diagnosis lebih tepat. Nah, itu saat ini kita sedang melakukan uji coba beberapa penggunaan AI, khususnya untuk hal-hal yang dirasa sangat penting untuk kita lakukan, seperti tadi penebasan TB, terus kemudian juga untuk surgery, termasuk juga sisi yang lain, ya, seperti misalnya untuk clinical trials, ya, sehingga waktu termasuk juga ketepatan untuk memastikan clinical trial bisa terjadi. Oke, tadi kan Pak Setiaji mention begitu ya, dari sisi data kesehatan nasional ini kan sebenarnya untuk mendukung kebijakan berbasis data. Dan kalau misalnya kita lihat, apakah ini sudah dimanfaatkan secara nyata dan perumusan kebijakan dan juga intervensi kesehatan. Jadi sudah dirumuskan dalam kebijakan dari Kemenkes sendiri. Jadi memang arahan ke depan itu adalah bagaimana kita bisa menggabungkan data demografi, kemudian data klinis, dan kemudian data yang bersifat genomik, ya, sehingga untuk membentuk precision medicine. Nah, di satu sisi beberapa data-data tadi misalnya seperti CKG, jadi kita bisa punya potret ternyata, ya, banyak masyarakat kita yang perlu perhatian khusus untuk melakukan pengobatan, termasuk kita bisa lihat mana penyakit yang bisa kita address, gitu ya, sehingga cara pengobatan, cara untuk melakukan treatment bisa lebih cepat lagi kita lakukan, gitu, termasuk fokusnya mana yang harus kita lakukan. Makanya sekarang kan ada beberapa program quick wins ya, untuk bisa meningkatkan kapasitas rumah sakit di seluruh daerah, khususnya beberapa penyakit yang katastrofik ya, seperti jantung, stroke, dan sebagainya. Nah, itu semuanya adalah basisnya adalah data, sehingga data-data tadi sangat bermanfaat untuk memastikan bagaimana alokasi anggaran kita diarahkan ke arah yang tepat, gitu ya, untuk memastikan Kota Padang Sumatera Barat. Kan kuat banget. Jadi ya kita harus Ya, yang turun-temurun masih hidup hingga kini.
legenda yang diwariskan, hingga misteri yang jarang terungkap. Dibangun sejak tahun 1640, bangunan Museum Wayang tentu menyimpan kisahnya sendiri yang menarik untuk dibahas. Saksikan misteri hidup hanya di Garuda TV. Serangkaian aksi baku tembak meletus di kota Rio de Janeiro Menyorot setiap detik penting dari peristiwa mancanegara, dinamika politik internasional, hingga kebudayaan bangsa. Ikuti langkah Presiden dan para pemangku kepentingan di kancah kerjasama internasional. dan Israel menyatakan tetap melanjutkan gencatan senjata. Dunia Kita, setiap Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kembali di Sport 8 Garuda TV. Ya, pemirsa, penyerang tim nasional Indonesia usia 23 tahun Hoki Caraka membantu timnya Persita Tangerang memenangi laga melawan Persik Kediri dengan skor 3 gol tanpa balas di Stadion Indomilk Arena. Hoki berhasil mencetak brace yang dicetak pada babak kedua, salah satunya dengan cara bicycle kick yang luar biasa. Pertandingan lanjutan Super League pekan ke-15 antara tuan rumah Persita Tangerang melawan tamunya Persik Kediri berjalan ketat pada babak pertama. Namun hingga turun minum, kedua tim tak mampu mencetak gol. Memasuki babak kedua, kelengahan pertahanan Persik Kediri dimanfaatkan penyerang Hoki Caraka yang mencetak brace pada menit ke-66 dan 69. Bahkan salah satu golnya terbilang indah karena dicetak melalui gol bicycle kick. Berbeza semakin melengkapi kemenangan La Viola melalui gol ketiga pada menit ke-82. Skor 3-0 untuk kemenangan Persita Tangerang bertahan hingga 90 menit pertandingan. Pelatih kepala Persita Tangerang, Carlos Pena, mengakui pemainnya bermain cukup baik dan tidak kena lelah dalam menyerang, sehingga kemenangan ini pantas untuk diraih. But in the second half, we started better than them. We could score the first goal. After that, we managed to play the game. We had accuracy to score 2 more goals. So very happy for these 3 points because they were very important for us. Sementara penyerang Persita Tangerang Hoki Caraka menuturkan dirinya hampir putus asa dan pensiun dini karena menjadi sasaran hujatan netizen. Di akhirnya kekuatan mental dirinya mampu membuktikan diri. Saya sebagai diabolis sebelumnya pemikiran saya bukan begitu juga harus salah acara ya. Ternyata saya bisa tidak. Sebenarnya ya karena saya cinta sepak bola aja ya. Kalau saya cinta sepak bola mungkin saya udah dari kemarin musim ini karena agak keluar sama hujatan semua. Karena saya cinta sepak bola ya saya harus terima itu. Sepak bola. Setelah seri ini, Persita Tangerang merangkak naik ke papan atas yakni posisi 5 dengan poin 22. Sedangkan Persik Kediri semakin terpuruk ke posisi 13 dengan poin 15. Laporan Tommy Ogani, Tangerang, Banten, Garuda TV. Pemirsa, langkah positif dilakukan manajemen Semen Padang saat menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan Super League pekan ke-14 di Stadion Haji Agus Salim. Manajemen Kabau Sirah membuat aksi kemanusiaan dengan menyumbangkan setengah hasil penjualan tiket untuk membantu korban bencana di Sumatera Barat. Laga lanjutan Super League pekan ke-14 mempertemukan antara tuan rumah Semen Padang menghadapi Persija Jakarta di Stadion Haji Agus Salim. Laga ini tak hanya menjadi ajang perebutan poin, tapi juga membawa misi kemanusiaan. Sebuah langkah positif dilakukan manajemen Semen Padang dengan menyampaikan bahwa sebanyak 50% hasil penjualan tiket pertandingan akan disalurkan untuk membantu warga Sumatera Barat yang terdampak bencana. Kebijakan ini diambil sebagai bentuk kepedulian klub terhadap kondisi sosial masyarakat di daerahnya. Selain menyumbangkan hasil penjualan tiket, pihak manajemen juga akan melelang sejumlah jersey resmi pemain Semen Padang. Hasil lelang tersebut nantinya akan digabungkan dengan donasi tiket untuk membantu para korban bencana alam di Sumatera Barat. Kita manajemen sudah sepakat, kemarin kita sudah rapat dengan pimpinan, insya Allah nanti seluruh penjualan tiket sebagian akan kita donasikan untuk korban bencana, ya kan, untuk banjir dan longsor di daerah kita di Sumatera Barat. Dan tentunya mudah-mudahan nanti kita berharap ya sponsor bisa datang beramai-ramai dan donasinya akan kita serahkan untuk ke yang membutuhkan.
Dalam laga kali ini, Semen Padang berhasil unggul 1-0 atas Persija Jakarta lewat gol bunuh diri Jordi Amat. Pertandingan ini sendiri berlangsung cukup sengit hingga akhir laga dengan diwarnai oleh 2 kartu merah dan gol akhir laga yang dianulir bagi Persija Jakarta. Tim Indonesia sukses meraih 9 konon legendanya, ya. Tidak ada alasan untuk Kisah ini sebagai IGD-nya lah. Soalnya kalau ada gangguan keamanan, di mana ini telah diterapkan oleh BSSN untuk memastikan jika terjadi gangguan keamanan data harus ngapain, terus kemudian harus melakukan apa, kemudian berkoordinasi dengan siapa. Nah ini yang diperkuat, termasuk juga sisi bagaimana memperkuat layanan data centernya agar layanan tidak putus ya, begitu ada serangan, termasuk juga memastikan datanya tidak bocor seperti tadi disebut. Oke. Jadi gangguan keamanan ini meliputi hanya apa, perlindungan data pasien atau apa aja? Ya, sebenarnya kalau kita melihat keamanan data bukan hanya dari sisi kebocoran data, tapi juga services ya dilakukan. Belum lagi kalau misalnya datanya dimanipulasi, orang yang tadinya nggak alergi terus kemudian diganti jadi tidak alergi, kan bahaya. Sehingga tentunya bagaimana memastikan datanya tidak berubah, kemudian juga available setiap saat begitu diakses, masuk layanannya tidak terganggu. Karena kan sekarang dengan bertumpu kepada digital rekam medis, begitu layanannya terganggu, itu kan pasien jadi antri, ya. Dan kemudian dokter juga tidak bisa tepat mengidentifikasi riwayat kesehatan si pasien tadi. Oke, saya ingin bertanya target utama di TO Kemenkes 2024 ya. Jadi ini tanah Anda nih ya. Kita lihat ya, memasuki tahun 2026 ini apa target strategi utama yang ingin dicapai di TO Kemenkes dalam melanjutkan transformasi digital kesehatan? Yang pasti kita akan terus melanjutkan program yang saat ini seperti tes kesehatan gratis ya, dengan meningkatkan coverage areanya, termasuk juga bagaimana satu set mobile ini akan menjadi asisten pribadi kesehatan dengan ditambah beberapa teknologi screening, misalnya AI gitu. Dan kemudian juga bagaimana nanti kan sudah dengar ya beberapa inisiatif yang akan dilakukan untuk merubah sistem rujukan yang tadinya berbasis berjenjang, ini nantinya dengan basis knowledge digital kita akan merubahnya berbasis kompetensi, termasuk juga menerapkan antara kerjasama dengan asuransi swasta melalui program COB. Nah ini semua pasti erat kaitannya dengan digitalisasi kita. Oleh karena itu tahun depan lumayan cukup sibuk untuk melakukan digitalisasi, bukan hanya integrasi dengan sektor kesehatan, tapi juga dengan sektor keuangan, ya, untuk memastikan asuransi ke depannya menjadi suatu hal yang lebih efektif, dan termasuk juga bagaimana meningkatkan sisi preventif ya, dengan promotif preventionnya, termasuk juga bagaimana kita mulai menggabungkan data-data genomics dengan data klinis, sehingga arah pengobatan kita menjadi presisi, khususnya di beberapa penyakit. Oke, jadi tambahan-tambahan tadi dari one stop solution ya. Besar sekali. Besar banget ya, dan ini juga menarik sekali. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal inovasi ke depan, teknologi apa pasti aja yang menjadi prioritas untuk mempercepat pemerataan layanan kesehatan? Apakah tadi juga selain AI, lalu juga analitik data, sistem prediktif menjadi agenda utama? Ini seperti apa? Ya, tadi sudah sempat disinggung bagaimana telemedicine ya. Telemedicine, terus kemudian juga robotik surgery ke depan, itu termasuk juga bagaimana kan sekarang ada blockchain juga untuk memperkuat keamanan data rekam medis. Itu adalah teknologi-teknologi ke depan yang terus kita perkuat gitu ya, untuk memastikan layanan menjadi lebih efisien dan efektif, pasti dengan didukung oleh AI ya, yang memastikan untuk mengisi gap antara dokter spesialis dan kemudian mempercepat layanan kita sehingga menjadi lebih inklusif. Dalam konteks kesehatan publik, ini use case seperti apa pasti Haji yang paling realistis dan siap diimplementasikan dalam waktu dekat? Ya, sebenarnya kalau kesehatan masyarakat ya, yang sekarang kesehatan gratis itu adalah implementasi yang saat ini sedang berjalan. Ya. Di mana kita bisa tahu potret kesehatan kita.
sehingga kita bisa tahu apa yang harus diperbaiki sebelum nanti menjadi stadium yang lebih berat. Kesehatan konteks publik itu sehingga kita punya kesadaran diri untuk melakukan kesehatan secara lebih masif lagi. Makanya dengan sat mobile dengan ditambah model AI berbasis AI seperti misalnya mengenal makanan, terus kemudian mengetrack perjalanan kita sehingga itu nanti bisa disirkulasi untuk memastikan kesehatan masyarakat menjadi lebih baik lagi. Baik, Pak Setiaji, ini kan menarik. Kita kan bicara soal teknologi kesehatan gitu ya. Sebenarnya juga ada permasalahan di sana. Artinya ada literasi digital yang belum mencakup semuanya. Ini seperti apa tenaga kesehatan bisa menjangkau dari beberapa masyarakat yang memang sebenarnya belum memiliki literasi. Nah, literasi digital ini di sisi kesehatan ada dua hal ya. Pertama, bagaimana memastikan istilah-istilah kedokteran bisa lebih umum diketahui. Saatnya sesaat lagi tetap di Prime News. Namun kini latihan bulu dan ojo. Tra dan Pernagan diprediksi menjadi pertandingan paling menghibur. Nikola Jokic dan Anthony Edwards kembali bertemu, menghadirkan ujian fisik dan mental yang menghibur di hari raya. Inilah pesta basket akhir tahun. Bisa tanduk, Om tidak bisa tanduk. Kita kali ini. Saya Sheila Pasakoi beserta seluruh tim Sport 8 yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa untuk menyaksikan program Coba. Kalau saya sih mau yang apa? Sirkulasi darah. Sampai Jumat pukul 5:15 live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Libur Natal dan Tahun Baru kali ini terasa berbeda, bukan hanya karena keramaian di tempat-tempat tujuan wisata, namun ancaman cuaca ekstrim yang terus mengintai. Wisatawan diminta selalu mencari informasi cuaca melalui kanal resmi. Ancaman perubahan cuaca signifikan hingga ekstrim ini diprediksi akan terjadi sepanjang rentang liburan Natal dan Tahun Baru. BMKG Juanda di Sidoarjo memperingatkan agar selalu berhati-hati saat menikmati libur Nataru. Ada perubahan perkiraan hujan mulai 22 Desember hingga akhir tahun. Dari perkiraan BMKG Juanda, pada tanggal 22 hingga 25 Desember, hujan sedang hingga deras dan disertai angin kencang akan terjadi di daerah Lumajang, Situbondo, Probolinggo, dan Pasuruan. Sedangkan pada rentang 27 hingga akhir tahun akan bergeser ke daerah Ngawi, Bojonegoro, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, serta Banyuwangi dan Situbondo. Pergerakan arah awan dan angin untuk masyarakat ataupun Kementerian Kesehatan, tetapi juga bisa memastikan bahwa solusi tadi adalah aman buat masyarakat. Andrade, 9 years younger than Shoko Sato, gives up the experience inside the circle. Not striking experience, however, with that great. Pendapat ke Jawa Timur, Pak. Pihak BPBD Jawa Timur pun mengimbau agar selalu waspada selama libur Nataru, baik bagi warga yang hendak berpelesir maupun bagi para penyelenggara tempat wisata. Tempat wisata pun diharapkan menyiapkan tim penanganan bencana tanggap darurat serta prasarananya seperti pelampung dan perahu. Sedangkan bagi masyarakat, selain diimbau agar selalu waspada saat hujan intensitas tinggi disertai angin. Season, Heat 2 and 2. Additionally, Bonderong Salad also serves to enhance Natal dan Tahun Baru. Kepadatan terlihat saat antrean panjang mobil pribadi dan penumpang pejalan kaki masuk ke pelabuhan sejak Senin pagi. Beginilah suasana di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten pada Senin pagi.
terlihat sejumlah kendaraan pribadi mengantri panjang untuk masuk ke dalam kapal. Para calon penumpang ini memanfaatkan libur Natal dan Tahun Baru untuk pulang ke kampung halaman atau berlibur. Hal ini terlihat adanya peningkatan mulai dari kendaraan pribadi dan penumpang berjalan kaki baik di kelas eksekutif maupun reguler. Kenapa dimilih masih pagi nih? Ya karena mengaji cuaca juga kan kemarin ada cuaca buruk. Ya mungkin kalau berangkat pagi cuaca ada bagus. Oke. Perjalanan kira-kira dari Jakarta sampai rumah berapa jam dulu? Ya dari rumah Jakarta sampai ke Lampung itu kira-kira 8 jam lah. Peningkatan pemudik yang akan menuju ke Pulau Sumatera ini diprediksi akan terus meningkat hingga berakhirnya masa libur Natal dan Tahun Baru. Dari Cilegon, Banten, Andre Sofian, TV One mengabarkan. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Senin siang. AHY juga melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait keselamatan dan keamanan para penumpang kapal selama liburan Natal dan Tahun Baru 2025. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa kebijakan diskon tarif tiket kapal kelas ekonomi sebesar 20% pada Natal dan Tahun Baru 2025 berhasil meningkatkan pertumbuhan penumpang kapal sebesar 0,81% dibandingkan dengan tahun lalu. Dalam kesempatan ini, ia menyatakan bahwa kebijakan diskon tarif tiket kapal kelas ekonomi sebesar 20% pada Natal dan Tahun Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan penumpang kapal sebesar 0,81% dibandingkan dengan tahun lalu, pemirsa. Dengan meningkatnya penumpang kapal dapat menggerakkan ekonomi UMKM dan pariwisata di berbagai daerah. Diketahui para penumpang kapal melalui terminal penumpang dengan tujuan wilayah timur, wilayah tengah, dan wilayah barat. Libur Natal dan Tahun Baru, pemberangkatan dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat alami lonjakan penumpang jika dibandingkan dengan tahun lalu. Humas KAI Daob 1 mengungkapkan bahwa KAI telah siapkan 16 armada tambahan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di masa liburan Nataru. Berikut kami hadirkan pemirsa laporan dari rekan kami Yolanda Candiago dan Dwi Kustanjo dari stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Selamat malam pemirsa, terkait lonjakan penumpang yang terjadi di stasiun Senen Jakarta hingga malam hari ini masih terus terjadi, di mana memang perkiraan lonjakan penumpang periode Natal dan Tahun Baru 2025 ini diperkirakan terjadi sejak tanggal 18 Desember hingga nanti tanggal 4 Januari 2026 mendatang. Adapun situasi terkini jika dapat Anda lihat dari ruang tunggu stasiun Pasar Senen Jakarta ini dipadati oleh penumpang baik yang baru berdatangan dan juga menunggu keberangkatan kereta maupun penumpang. Belasan anggota BRIMOB dari Polda pasang. Let's go! Some combinations. Nothing that was truly threatening, but enough to score a little bit. Wherever you're watching in over 150 countries worldwide, we hope you're enjoying all the action of one championship. Asia. Kalimantan terutama untuk Kalimantan Selatan. Ini dari industri entertainment dalam showbiz. Aktris Shin Min Ah dan aktor Kim Bin, resmi mereka hari akhir pekan lalu, Sabtu 20 Desember 2025, pernikahan berlangsung melalui resepsi yang digelar tertutup. Netizen pun turut berbahagia, nama Kim Bin bahkan sempat menempati posisi trending di media sosial X. Pernikahan itu dilakukan usai pasangan aktor dan aktris itu menjalin hubungan selama 1 dekade.
Ubin dan Min Ah mengadakan upacara pernikahan secara tertutup di sebuah hotel di Seoul, hanya menggunakan keluarga dan kenalan dekat. Melansir Chosun, agensi pasangan itu, AM Entertainment, mengkonfirmasi pernikahan tersebut. Pasangan ini pertama kali bertemu di lokasi syuting iklan pada tahun 2015, memulai hubungan publik dan sejak itu menjadi salah satu pasangan yang paling awet di industri hiburan. Mempertahankan cinta mereka lebih dari 10 tahun, Min Ah menjadi pujian publik karena mendampingi Woo Bin selama perjuangannya melawan kanker nasofaring pada tahun 2017. Lantas tak heran kedua pasangan dibanjiri dengan ucapan selamat. Baru-baru ini penata rambut Min Ah menarik perhatian publik setelah membagikan undangan pernikahan buatan tangan mereka di media sosial. Undangan tersebut yang menampilkan ilustrasi Shin Min Ah dan tulisan tangan Kim Woo Bin, menyertakan frasa seni oleh Shin Min Ah, tulisan oleh Kim Woo Bin. Ini memicu reaksi kepekaan pasangan tersebut sepenuhnya tercermin. Para fans kompak berkomentar pasangan itu bahkan serasi dalam kepekaan. Karakter boneka monster Labubu makin dekat dengan layar lebar. Hal ini setelah Sony Pictures mengumumkan menunjuk Paul King untuk menyutradarai dan memproduseri film adaptasi Labubu, karakter bayaran koleksi yang saat ini menjadi fenomena global. Paul King selama ini sukses dalam menggawangi sejumlah film live action seperti Paddington dan Wonka. King akan memimpin proyek ini bersama perusahaan produksi Department M dan produsen Shen Xinxue. Namun hingga kini belum ada penulis naskah yang ditetapkan karena film ini masih dalam tahap awal pengembangan. Labubu berasal dari karakter mainan lucu dan unik yang awalnya dirancang oleh seniman Hong Kong, Casing Leung. Sebagai bagian dari seri The Monsters, karakter ini kemudian diproduksi secara komersial oleh perusahaan Pop-Mart dan menjadi sangat populer di kalangan kolektor di seluruh dunia. Mainan Labubu dikenal karena bentuknya yang berbulu, mata besar dan gigi tajam serta sering dijual melalui blind box. Kotak kejutan yang membuat pembeli tidak tahu figur mana yang akan mereka dapatkan. Strategi ini berhasil menciptakan kegilaan kolektor yang mendorong permintaan tinggi serta pasar sekunder yang aktif. Ya, pada tahun-tahun terakhir, karakter ini bahkan menjadi bagian dari budaya pop global, terutama setelah terlihat dibawa oleh selebritas seperti Lisa Blackpink yang ikut memicu lonjakan tren dan pengakuan internasional. Drama Korea Idol Eye dijadwalkan tayang perdana pada 22 Desember 2025. Serial ini dibintangi Choi Son Young dari SNSD sebagai Main Sena dan Kim Jae Young sebagai Jo Raik. Mengusung genre romantic comedy, suspense mystery hingga legal drama, Idol Eye menawarkan cerita segar yang memadukan dunia hukum dengan industri hiburan Korea. Kisahnya berfokus pada Main Sena, seorang pengacara kriminal dengan rekam jejak tak terkalahkan yang dikenal sebagai lawyer for villains. Di balik profesinya, Sena menyimpan rahasia besar yakni menjadi penggemar setia idol Jo Raik selama 11 tahun. Ketegangan memuncak saat Jo Raik, member terpopuler boyband Gold Boys, dituduh terlibat kasus pembunuhan. Sena harus mempertaruhkan karir dan reputasinya untuk membela idol yang selama ini ia kagumi. Perpaduan genre yang jarang serta digarap oleh penulis dan sutradara berpengalaman membuat Idol Eye layak masuk daftar tontonan akhir tahun. Sekarang pertanyaan. Maksudnya, oke cukup sekarang. 너도 제일 아도라이. 사랑해. 왜 같은 거? Keluarga mendiang sutradara legendaris Hollywood, Rob Reiner, akhirnya bersuara untuk Desa di 4 kecamatan Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Itu ibu-ibu yang habis menyusui 1 juta, itu diskonnya hampir 300.000. Europe yang telah dibangun, tetapi hanya kapal Laksamana Nakimov dan Fyodor Veliki yang tetap aktif. Indonesia, rombongan pembawa keranda mengalami kesulitan. We're asking all the questions now.
Itu, atasan bawah. 31 orang. Keduanya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan yang mengalir dari berbagai wilayah langsung untuk mendukung operasional perwira. Sementara tiga motor trail digunakan untuk memperkuat mobilitas sambil menjangkau wilayah terdampak yang sulit diakses. Sayang. Oh. Kami ingin dewasa. Kolaborasi Bruno Mars dan Lose Blackpink tidak berhenti di lagu FET yang viral sejak dirilis Oktober 2024. Ya, keduanya mengkonfirmasi masih memiliki beberapa lagu kolaborasi lain yang hingga kini belum dirilis ke publik. Dalam wawancaranya bersama Billboard yang dikutip CNN pada Senin 15 Desember, Bruno Mars mengungkapkan mereka memang menyimpan lagu-lagu tersebut dan belum menentukan waktu perilisan. Bruno Mars mengatakan mereka menyukai lagu-lagu yang telah dikerjakan, namun masih memikirkan kapan dan bagaimana lagu itu akan dirilis. Pelantun Die With A Smile itu juga mengungkapkan adanya perlakuan berbeda yang ia rasakan dari masyarakat Korea Selatan sejak bekerja sama dengan Lose Blackpink dalam FET. Ia menyebut unsur budaya Korea dalam lagu tersebut terasa ajaib dan memberi pengalaman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bruno Mars kembali memuji Rose ikut dalam rombongan. Since then, For Shoko Sato tonight would be debilitating. It would completely deal. Berjudul Lucy, lagu tersebut meraih popularitas global dan mendominasi tangga lagu Korea Selatan hingga internasional. Pada September 2025, Lucy memenangkan Song of the Year di MTV Video Music Awards Amerika Serikat untuk lagu FET. Lagu itu juga meraih 3 nominasi Grammy Awards 2020, termasuk Song of the Year and Record of the Year. Capaian ini menjadi nominasi Grammy K-pop pertama sejak BTS pada 2020. Kita beralih ke informasi yang menjadi berita terpopuler dalam situs cnnindonesia.com. Informasi pertama, gempa Megatrust menjadi salah satu ancaman bencana alam terbesar yang dapat memporak-porandakan sejumlah wilayah di Indonesia. Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Ring of Fire, Indonesia tercatat memiliki 13 segmen megatrust yang aktif dan berpotensi menimbulkan gempa besar. Salah satu segmen yang paling mengkhawatirkan adalah segmen Enggan. Jika bergerak dan memicu gempa hebat, dampaknya dapat meluas hingga Selat Sunda, baik dari segmen Sumatera maupun Selatan Jawa, khusus wilayah Selatan Jawa. Mau $9,8 juta Amerika Serikat. Perencanaan geologi BRIC sampai kepada kanker cervix. Juga di Sabtu dan Minggu pukul 5:30 dan pukul 7 pagi live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju mendekat. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk keprihatinan atas musibah yang terjadi di sejumlah daerah. Out for a corner. Kim Jin-bok's got a very similar goal against Suwon in that sort of situation. Kemudian Polda Metro Jaya menegaskan dipersiapkan 14 titik, akhirnya diputus.
nggak di channelnya, tetap di Insek. Gila, apa saja yang perlu dipertimbangkan, Bang? langsung nyetir lagi. Pia yang mirip pesan ini memang bertubuh kecil, tapi ia adalah predator aktif. Kalau kebanyakan, pemangsa akan mengendap-endap saat hendak menyerang mangsanya, tetapi hal yang berbeda justru dilakukan oleh hewan yang jago menyelam untuk berburu mangsanya ini. Sebelum menyerang, cerbelai yang biasanya menjadikan kelinci sebagai target buruannya akan melakukan ritual yang tidak biasa. Cerbelai akan melakukan tarian yang disebut dengan tarian hipnotis untuk memperdaya mangsanya. Walaupun terlihat seperti jurus mabuk, nyatanya tarian ini cukup efektif loh. Ketika kelinci terpedaya dan lengah, saat itulah cerbelai melancarkan aksinya. Sahabat RTV, kalau info berikut ini gak kalah STB-nya loh. Sahabat RTV, kebayang gak sih beli pesawat, bis, atau kereta api pribadi? Wah, kalau tajir melintir sih sah-sah aja ya. Tapi, kalau pas-pasan, mungkin sahabat RTV masih bisa kok beli rongsokannya. Dengan sedikit kreativitas, kalian bisa mengubah transportasi massal ini jadi tempat yang nyaman buat ditempatin. Sahabat RTV, pernah ngebayangin nggak ngerasain sensasi tinggal di dalam pesawat bekas? Iya, pesawat beneran. Cobain deh ke Costa Rica. Di sana ada pesawat komersil bekas yang dialihfungsiin jadi villa yang disewain buat para turis. Karena letaknya ada di atas bukit yang dikelilingi hutan, pas lagi di dalam villanya tuh jadi berasa kayak pesawatnya lagi terbang betulan deh. Ini buat masuk ke pesawat ini, pengunjungnya harus naikin tangga kayu yang ada balkonnya dulu. Nah, seperti umumnya tempat penginapan, so pasti di dalam villa pesawat ini juga ada kamar tidur. Tapi, kamar tidurnya langsung terhubung sama ruang bekas kokpit yang bisa buat ada modal yang bagus banget buat anda. Lainnya yang cukup menggiurkan terdengarnya memang ini menjadi sempat dihusnuzonkan sebuah pekerjaan yang sangat menggiurkan dan menghasilkan cuan yang sangat besar. Namun kita juga akan membahas dulu sebelum melihat sebetulnya positif dan negatifnya angka dari jumlah pekerja di Indonesia, atau tepatnya kalau kita kaitkan berarti adalah para pekerja di sektor informal. Kami melihat di sini data yang kami rangkum dari BPS yang telah diolah oleh Nusantara Insight. Terupdate yang kami dapat. Sejumlah siswa-siswi di SMKN Bang, kalau investasi di atas ujian, kenapa? DGT
Enjoy bareng di TV, game show favorit keluarga Indonesia. Tahun baruan ditemenin movie blockbuster seru. Timnas Indonesia di SEA Games 2025. Ini program lagi Bapak. iNewsroom setiap hari pukul 7 malam live di iNews. Inilah iNews Prime selengkapnya. iNews Prime. Presiden RI Prabowo Subianto. Sehingga kalau kita Pesan Pro LK yang asli sekarang. AKBP Dedi Anung menyampaikan. And a straight right cross there from Stan Fairtex. Sejong 2, Gibson 1. untuk mendapat penanganan medis. Nah, tadi ada balap kursi, yang ini nggak kalah SPB. Balap tempat tidur. Aduh, ngadi-ngadi orang-orang zaman now kalau udah ngide. Setiap tahun, ajang balap bernama Great Knaresborough Bed Race ini digelar di Yorkshire Utara di kota Knaresborough, Inggris. Awalnya, balap ini diadakan pertama kali pada 1965 khusus untuk Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Marinir. Setiap tim yang terdiri dari 6 orang harus mempersiapkan tempat tidur beroda 4 mereka masing-masing. Tapi selain itu, tempat tidur ini juga harus mampu mengapung. Pasalnya, selain medan berupa perbukitan, para peserta juga harus melewati sungai. Sahabat ATV, terima kasih sudah menyaksikan STB alias sangat di dalamnya. Anda menyaksikan Stop. Baliman hadir lagi di layar kaca kamu. Kisah cinta yang tulus dan tolong-menolong. Saya kira lagi-lagi pemisahan peran Wadil Islam ini dapat seperti ini. Mereka punya hutang. Terima kasih Kenner Smith telah menyaksikan yang berada di dermaga Rindu roboh. Material bangunan tidak bisa buktikan itu. Dan warga berjibaku mengumpulkan material bangunan. Kita akan menyusun peraturan pemerintah untuk mengatur penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil. Institusi kepolisian Yogyakarta, dengar pendapat publik digelar di Gedung Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta, Senin siang. Dalam dengar pendapat publik ini, sejumlah masalah muncul.
Di antaranya proses rekrutmen, promosi jabatan, rotasi di tubuh kepolisian, hingga penangkapan 1.000 aktivis di seluruh Indonesia pasca demo Agustus lalu. Anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri, Mahfud MD mengatakan, institusi kepolisian saat ini mengalami disfungsi. Untuk laporan polisi Pak, kami ini sekolah anak-anak bayar ini kan ini banyak dari polisi, laporan dari para polisi sendiri maupun laporan yang dibuat oleh Mabes Polri sendiri yang dipresentasikan oleh Pak Wakapolri, Pak Yogi. Ya, udah dipresentasikan Pak. Kami 64% polsek di seluruh Indonesia tidak memenuhi syarat, gitu kan? Ini ada juga bayar di sini, tahu semua. Oleh sebab itu, masalahnya dipasang di catatan, tinggal jalan keluarnya nanti apa. Dengar pendapat publik di Yogyakarta menjadi proses terakhir yang dilakukan Komisi Percepatan Reformasi Polisi sebelum menyusun rekomendasi. Nantinya, rekomendasi yang disusun akan diserahkan ke Presiden Prabowo. Sementara itu, pemerintah menegaskan komitmen menata penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil. Menurut Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Iza Mahendra pada Sabtu, pemerintah akan mengeluarkan peraturan pemerintah untuk menjawab berbagai masukan, kritik, dan polemik publik terkait penempatan Polri aktif di jabatan sipil. Pemerintah menilai peraturan pemerintah diperlukan agar pengaturan jabatan sipil bagi anggota Polri aktif memiliki kepastian hukum dan informasi PLN unit ini. Informasi lain menyikapi dinamika di tubuh PBNU, Forum Kiai Nahdlatul Ulama menggelar musyawarah kubro di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur minggu siang. Hasilnya, peserta musyawarah menyepakati 3 rekomendasi, diantaranya islah oleh pengurus PBNU, PWNU, P. Untuk pelanggan dapat cat. 1. Ketua LKKSUM PBNU, Ulil Absor Abdallah, serta Mustasyar PBNU, diantaranya Kiai Haji Said Akil Sirot. Peserta musyawarah menyepakati 3 opsi penyelesaian dinamika internal PBNU, yaitu islah antar Ketua Umum PBNU dan Rais Am Suriah, pengembalian mandat kepada Mustasyar, dan opsi muktamar luar biasa. Saya senantiasa terbuka untuk memberikan klarifikasi dan tabayun terhadap apapun yang jagat raya ingkang ketaman goro-goro katetesan terto panjito nirmala sirep padha sakara sireping goro-goro Kilurah Semarnola Garing Petrus Sumawono Bagong Samya suka-suka wonten ora-ora ombari.